Oke, Bismillah. Ini podcastan, cuman ada ide aja nih. Baru baca buku nih cukup menarik ya. Jadi di buku ini ada seorang eksekutif ya, sharing kepada konsultan itu. Jadi para eksekutif tersebut dia menyusun nilai inti. Jadi bahas tentang nilai inti, tentang value di perusahaan. Ternyata cukup ada yang menarik ya. Perusahaan-perusahaan besar itu yang memiliki cabang di mana-mana, yang sudah mendunia itu. Jadi mereka sampai mengungkapkan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun saya bekerja di sini katanya. Kata seorang eksekutif, saya merasa sepertinya kami memiliki sebuah identitas. Senang rasanya mengetahui bahwa kolega saya di hampir seluruh dunia menganut idealisme dan prinsip fundamental yang sama. Meskipun mereka mungkin memiliki operasi dan strategi yang berbeda. Keanekaragaman merupakan kekuatan, terutama ketika berakar pada pemahaman umum bahwa kami berdiri dan kami ada. Sekarang kami harus memastikan nilai inti ini meresap ke seluruh institusi dan berlangsung selamanya. Nah, dari kutipan tulisan ini cukup menarik ya. Jadi apapun cabang gitu ya, apapun divisi dan lain-lain, ada satu idealisme atau fundamental yang sama yang tertanam. Ya, begitu juga di perusahaan-perusahaan besar di multinasional ya. Yang cabang di sana, cabang di sini ada satu value yang ditanam. Ternyata hal-hal ini yang membuat ternyata orang tetap akan bertahan, merasa hidup ada karakteristik ya. Nah, kita lihat begitu. Nah, ada beberapa masukan juga dari seorang CEO perusahaan visioner yang telah berumur lebih dari 100 tahun, milik pribadi bernilai miliaran dolar. Jadi kutipan di sini bilang gini, mungkin dibutuhkan waktu lebih lama bagi kita untuk berdiri dalam sebuah budaya baru, terutama ketika menemui kesulitan mencari orang-orang yang sesuai dengan sistem nilai kita. Lihat Cina dan Rusia. Misalnya, di mana Anda akan menemukan korupsi dan ketidakjujuran merajalela. Jadi kami bergerak dengan lebih lambat dan tumbuh hanya secepat kemampuan kami untuk menemukan orang yang akan memegang teguh standar kami. Dan kami mau melepaskan kesempatan bisnis yang akan memaksa kami meninggalkan prinsip-prinsip kami. Kami masih ada di sini setelah 100 tahun. 2 kali lebih besar setiap 6 atau 7 tahun, ketika kebanyakan pesaing kami sudah runtuh sejak 50 tahun yang lalu. Mengapa? Karena disiplin untuk tidak mengkompromikan standar kami demi keuntungan semata. Dalam segala hal yang kami lakukan, kami melihat jangka panjangnya selalu. Nah, dibilang gitu kata CEO-nya. Jadi cukup menarik ya. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip mereka, value-value mereka, bahkan kesempatan bisnisnya ada, mereka tinggalkan. Bahkan mereka bertumbuh dalam 6-7 tahun, setiap 6-7 tahun terus bertumbuh, akhirnya tidak berasa sampai akhirnya survive sampai sustain 100 tahun. Ya cukup menarik ya pembahasan tentang value-value penanaman. Bisa jadi tumbuhnya tidak cepat, tidak eksponensial, tapi secara fundamental mereka kuat dan bisa bertumbuh menanamkan nilai-nilai intinya itu kepada semua divisi, dan orang merasa oh di sini perbedaannya dengan perusahaan yang lain. Saya bekerja di sini, oh begini caranya ya, oh begini ternyata nilai-nilai inti yang ada di perusahaan ini. Ya bahasan cukup menarik ya tentang hal-hal seperti ini. Mungkin teman-teman ada bagaimana cara menanamkan nilai-nilai inti di dalam perusahaan seperti apa. Itu juga yang ada di pikiran ini, nilai-nilai inti ini bertahan berapa lama ke depannya dengan Gen Z ini yang kadang sudah melupakan nilai-nilai value-value yang sedang saya tanamkan juga. Butuh proses memang, akan lebih lama dan lebih lambat dibanding yang lain memang pertumbuhannya. Tapi wallahualam kita juga nggak tahu ke depannya akan bisa bertahan atau tidak. Setidaknya nilai inti yang sedang dilakukan adalah untuk kebaikan ke depan 3-5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.